Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Jamaah salat subuh masjid Ismail Bakri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama kita. Nabi pernah sholat menghadap ke Masjidil Aqsa selama 17 bulan hingga Allah turunkan 144 Al-Baqarah tanggal 15 Sya'ban tahun kedua Hijriah ketika sholat asar. Naik ke rakaat ketiga, turun ayat fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Muhammad, sekarang hadapkan wajahmu menghadap ke Masjidil Haram. Padahal sebelumnya bahkan 2 rakaat pertama asar saat itu Nabi masih menghadap ke Masjidil Aqsa. Artinya Masjidil Aqsa itu bukan orang lain bagi kita. Orang Palestina bukan orang lain bagi kita. Ya, dalam sejarah ibadah Aqsa sempat menjadi ulal kiblatain, kiblat pertama kita. Bahkan selanjutnya Masjidil Haram, Masjid Nabawi, yang keduanya adalah Masjid Suci. Itu siapapun yang hendak mengotori kesucian, kemuliaan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, bahkan kiblat pertama kita Masjidil Aqsa, itu pasti oleh Allah akan dikirim tentara-tentaranya. Masjidil Haram ada pasukan Abrahah berangkat dari Yaman dengan pasukan 5.000 gajah, terhenti ya karena nabrak klinik Zuhroh, klinik di mana nanti akan lahir tempat dilahirkannya ibunya Rasulullah, ibunda Aminah. Nah, sehingga gajah-gajah itu terhenti, Pak. Sekarang ini Aziziyah. Jadi tempat lahirnya ibunda Aminah sekarang diabadikan oleh pemerintah Arab Saudi jadi sebuah masjid di Aziziyah, namanya Masjid bin Baz. Masjid bin Baz itu sejarahnya dulunya tempat dilahirkannya ibunda Aminah. Karena itu saya kalau di Makkah saya selalu sholat di Masjid bin Baz kalau sedang tidak di Haram. Kenapa? Karena ibunda Aminah, ibunya Nabi, dilahirkan di situ. Klinik yang tidak ada dusta, apalagi malpraktek. Ya, orang aman dan jadi mati, gimana ceritanya itu? Ya. Klinik, makanya namanya klinik Zuhroh, klinik kesucian. Ya. Nah, itu pasukan gajah nabrak apa istilahnya ya, batu-batu di klinik Zuhroh atau Masjid bin Baz sekarang. Terhenti itu gajah-gajah itu. Kenapa? Karena gajah yang ditunggangi oleh Abraham berhenti. Siapa yang tahu nama gajah paling gede yang ditunggangi oleh Abraham? Dan tahu? Mahmud. Makanya kalau bisa nanti bapak punya anak, punya cucu, hindari nama itu, Pak. Ya, itu kata Abraham, Mahmud. Subhanallah. Nah, ketika berhenti, Allah mengirimkan burung-burung ababil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum wa arsala 'alaihim ghairan. Allah kirim burung-burung ababil. Burung ababil itu lebih kecil dari burung pipit. Tapi jangan melihat kecilnya, Pak. Ya. Kenapa jangan melihat kecilnya? Lihat yang di bawah. Ya, tarmihim bihijaratin min sijil, melempari batu-batu sijil. Sijil itu batu yang diambil dari api neraka. Nabi Adam
mau masak, ya, karena nggak ada api di mana itu di dunia. Akhirnya malaikat ngambil apinya dari mana? Dari neraka. Kebanyakan Pak, jangan segitu malaikat, bisa hancur dunia. Jadi kalau gitu satu pohon aja bisa hancur. Terus apa? Asapnya doang. Ini batunya Pak, batu neraka. Kalau burung kecil, kira-kira bawa batunya sekilo nggak? Yang dibawa lebih gede burung, lebih gede batu Pak. Lebih gede burungnya, batunya kecil. Tapi walaupun kecil, 5.000 pasukan gajah hancur berantakan. Apa artinya? Siapapun yang hendak ya menganeksasi, mengotori, apalagi sampai ingin membumi hanguskan masjid suci, khususnya Masjidil Haram, maka akan Allah hancurkan. Allah kirim burung abadi. Masjid Nabawi pun sama, dijaga oleh Allah karena dia masjid suci. Ya, kata Nabi kita, Ibrahim harrama Makkah. Nabi Ibrahim yang menjadikan kota Makkah tanah suci. Wa ana haramtul Madinah. Dan aku yang menjadikan Madinah tanah suci. Nah, karena Madinah tanah suci Pak, apalagi Masjid Nabawi ya, dijaga oleh Allah. 32 peperangan Nabi, subhanallah, menang. Walaupun ada perdebatan di Uhud itu Pak, itu ya, secara politis kalah kita, tapi tentara yang lebih banyak mati dari kalangan yang perang itu dari kufar Quraisy Pak. Kenapa kita disebut kalah? Karena kita dipukul mundur, ada sahabat Nabi, paman Nabi yang syahid. Itu ya. Nah, Masjid Nabawi Allah jaga. Allah kirim malaikat, ribuan malaikat yang berbaris-baris. Ya. Dijelaskan dalam surat Al-Anfal ayat 9, Anni mubiddukum bi'alfin minal malaikati murdifin. Muhammad, no worries, jangan khawatir. Kami akan bela kemuliaan tanah Madinah, khususnya Masjidil Haram, itu dengan ribuan malaikat yang berbaris-baris. Kalau Masjidil Haram Allah jaga dengan burung ababil. Kalau Masjid Nabawi Allah jaga dengan ribuan malaikat yang berbaris-baris. Masjidil Aqsa kemana burung ababilnya Pak? Kan gitu. Masjid Nabawi kemana ribuan malaikatnya? Kan Masjidil Aqsa itu masjid suci bukan? Masjid suci. Barang siapa salat 1 rakaat di Masjidil Haram sama dengan salat 1000 rakaat. Barang siapa salat di Masjid Nabawi seperti salat 1 rakaat berapa? 1000 rakaat. Barang siapa salat 1 rakaat di Masjidil Aqsa seperti salat 500 rakaat. Berarti apa? Ada kemuliaan di situ tuh Pak. Pertanyaannya sejak 1947, 1948 atau 14 Mei 1948 berdirinya Israel State Pak. Kemana burung ababilnya? Kemana ribuan malaikat yang berbaris-barisnya? Jawabannya tahun 628 Masehi, tepatnya 8 Hijriah, ketika Nabi menaklukkan kota Mekah atau Fathu Mekah. Apa kata Nabi? Yang mau selamat masuk ke Masjidil Haram atau masuk ke rumahnya Abu Sufyan. Nabi setelah itu berdoa di depan Multazam, namun tidak menghadap Multazam. Sekarang gini nih, Bapak ngedoa sampai di kota Mekah, masuk ke Masjidil Haram, sampai ada di depan Ka'bah. Bapak kalau berdoa menghadap Multazam untuk membelakangi Multazam, Pak. Kira-kira kalau Bapak membelakangi Multazam itu dungu gopong. Begitu juga ya. Tapi Bapak jangan ngomong gitu ke Nabi. Waduh. Kecuali bahasa Israel tuh yang lagi rame sekarang di viral tuh. Gak ada kerjaan dia tuh. Kesini mungkin udah gak dapat gaji, mungkin dia jadi bahasa Israel kan. Subhanallah. Nabi 628 Masehi 8 Hijriah menaklukkan kota Makkah, doanya tidak menghadap ke Masjidil Ka'bah, tidak menghadap ke Multazam, membelakangi Multazam. Apa kata Nabi? Zalikal Aqsa taraktuhu li ummati. Itu Masjidil Aqsa, pembebasannya aku serahkan kepada umatku. Artinya apa? Nabi pengen umatnya yang jadi burung ababilnya Pak. Paham gak? Nabi pengen
Bapak-bapak, kita semua umatnya yang jadi ribuan malaikat yang berbaris-baris itu. Ya. Kalau Nabi membelakangi Multazam, berarti mohon maaf, itu bedanya berapa derajat, Pak? Nabi sholat di Masjidil Aqsa 17 bulan. Kemudian nggak lama menghadap kemana? Ke Masjidil Haram. Itu perputarannya berapa derajat, Pak? 180 derajat depan belakang. Berarti sama. Ketika Nabi membelakangi Multazam, berarti menghadap kemana itu? Ke Aqsa. Balik lagi itu, Pak. Ya. Nah, itu dari sisi ideologisnya. Jadi kita, ya, siapapun kita, bangsa apapun kita, paspor apapun kita, seorang Muslim, kita terikat dengan wasiat Nabi. Ya, dengan wasiat Nabi. Subhanallah. Nabi sebelum wafat, salah satu wasiatnya apa? Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Bahkan kalau kita nengok hadis yang lain, man faraja an muslimin kurbatan farajallahu min kurbi yaumil qiyamah. Barang siapa yang memudahkan urusan seorang muslim. Sekarang saya tanya, muslim di dunia yang paling susah siapa, Pak? Palestina. Maka kita terikat dengan wasiat Nabi. Padahal kita beragama dimulai dari mana? Ketaatan kita kepada Nabi. 31 Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian mencintai Allah, taat kepada Allah, pintu masuknya di mana? Taatlah kepada wasiat Nabi. Jadi Palestina, Masjidil Aqsa itu wasiat Nabi. Wasiat wajib dijalankannya, wajib. Siapapun kita, ke negara apapun kita. Ya, makanya kita kemarin terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Bu Retno, Menlu kita di sidang tahunan Majelis Umum PBB yang berbicara lantar terkait Palestina, termasuk Anwar Ibrahim. Kalau ngitung jasa kita dengan Palestina, Pak, malu kita. Tokoh pertama yang mengakui kemerdekaan kita orang Palestina, Syekh Muhammad Ali Al-Husaini dengan Muhammad Ali Tahir. Syekh Muhammad Ali Al-Husaini mufti Palestina. Muhammad Ali Tahir orang kaya, pemilik media, Pak. Ya. Itu tanggal 6 sampai tanggal 7 September 1944 di radio yang dia miliki, Pak, itu diputar 2 hari berturut-turut, Indonesia merdeka, Indonesia merdeka. Padahal merdekanya setahun kemudian. Belum merdeka sudah diumumkan apa? Merdeka. Coba. Nggak berhenti di situ. Keduanya melobi para pemimpin dunia untuk mengakui apa? Membantu kemerdekaan Indonesia, membantu perjuangan Indonesia. Datang Muhammad Ali Tahir, Pak. Kenapa? Karena dia punya saham di Bank Arabia sama di Bank Mesir besar, Pak. Kalau uangnya dia ambil dari Bank Mesir, kolek Mesir, Pak. Ngomong nih Muhammad Ali Tahir kepada Jamal Abdul Nasir. Bisa maksud saya ambil ya. Dia punya duit 20%. Sekarang ada orang punya duit di BI, Pak, 20%. Ditarik, goyang nggak? Goyang nggak? Oh, ini karyawan bisa ditahan, bisa di zaman terakhir gajinya, nggak dikosor. Subhanallah, bisa goyang tuh, Pak. Ya, bantu Indonesia. Sehingga diumumkan tuh, Pak, Mesir menjadi negara pertama. Tapi tokoh pertama yang pakai kemerdekaan kita siapa? Tadi Syekh Muhammad Ali Al-Husaini dengan Muhammad Ali Tahir. Tadi Pak Jamal Nasir mengumumkan, kami mengakui kemerdekaan Indonesia 22 Maret 1946, 1 tahun kemudian. Kata Muhammad Ali Tahir, nggak sah, nggak sah. Kenapa? Keluarkan suratnya dong, suratnya. Bikin surat resmi. Kalau sudah lisan doang mah gampang, betul nggak, Pak? Kudu ada apa? Kudu ada suratnya.
Ya, suratnya dibawa oleh AR Baswedan. Berat Pak bawa surat itu Pak. Berat betul. Kenapa ketahuan Belanda habis tuh? Habis tuh Pak. Surat itu bukan hanya keluar surat, bacakan lagi dong Pak. Ya, dipaksa lagi, tolong bacakan lagi. Maka dihadirkan Pak Ketua Delegasi Indonesia untuk mendengar pengakuan Mesir atas kedaulatan Indonesia. Siapa Ketua Delegasi? Haji Agus Said. Dihadiri oleh Menlu Dunia Arab termasuk Faisal bin Abdul Aziz. Ya, Faisal bin Abdul Aziz yang kemudian akan menjadi Raja Arab Saudi, yang kemudian menjadi raja pertama yang datang ke Indonesia. Subhanallah, luar biasa Pak Palestina. Nggak cukup sampai di situ Pak. Dia undang ya Haji Agus Salim, M.Z. Hasan itu Pak yang nulis buku apa itu? Diplomasi Revolusi Indonesia di luar negeri. Ya. Haji Agus Salim jangan baru pulang ya. Kita di Bank Arabia, duit dia Pak. 20% di Bank Arabia yang ada di Mesir itu dicairkan, tolong bawa. Tolong bawa. Kala itu Pak, hari ini kalau dikonversi sekitar 150 juta US. Berapa Pak? 100 juta aja kalau dolar 15.000, 1,5 triliun. Saya tanya, ada nggak orang Indonesia kasih segitu seorang? Referensi adalah ih, subhanallah. Jadi kalau hari ini kita membantu Pak, wajar. Gak usah ngomong agama dulu Pak, kejauhan Pak. Man lam yashkurin nas la yashkur Allah. Orang yang tidak pandai berterima kasih ya kepada orang lain, maka dia tidak akan pernah bisa berterima kasih kepada Tuhan. Kita gak usah ngomong agama dulu ya, ngomong ini aja dulu. Itu tuh ya. Makanya di sidang apa Asia Afrika, konferensi Asia Afrika KA 1955 Pak. Apa kata Bung Karno? Selama itu 1955 berarti Israel sudah berdiri sebagai negara belum? Sudah. Apa respon dari Indonesia KA itu Pak? Bukan hanya gerakan non-blok itu Pak. Apa itu? Menyuarakan negara-negara yang dijajah. Dulu Palestina Pak aman, damai, sejahtera. Ya. Orang Israel bagian dari warga Palestina. Tapi memang bikin ulah mulu Pak, bikin ulah mulu dia. Dapat tenaga dari mana? Menlu Inggris. Ini kuliah 1 semester jadi 20 menit Pak. Mata kuliah S3 Pak, agama dan ideologi politik di Timur Tengah Pak. Selesai dari sini Bapak saya kasih sertifikat. Yes. Nah, Israel dapat tenaga dari Menlu Inggris namanya James Arthur Balfour. Ngomong dia ke Ratu Victoria Inggris. Bu Ratu, kesian tuh orang Israel. Nah, hidupnya susah. Oh, padahal nggak susah Pak. Orang dia pengerampok Pak di Palestina. Jadi kalau bisa punya tanah sendiri deh, punya negara. Kenapa James Arthur Balfour dia mau ngomong gitu tuh Pak? Kenapa? Karena bininya orang Yahudi. Jadi proses pernikahan luar biasa. Hari ini orang Israel Pak, salah satu dakwahnya menikahi orang Cina. Mark Zuckerberg. Siapa istrinya? Siapa istrinya? Orang Cina. Maka Bapak jangan kalah, nikahi juga mereka Pak. Hah? Paham atau paham ini? Subhanallah. Itu sekarang ya, Israel salah satu agendanya Pak, nikahisasi orang Cina. Kenapa? Karena dia itu kutu loncat Pak. Kemarin ke Amerika, masuk ke Rusia susah dia. Awalnya mau bikin partai apa itu
partai JOS, ya bisa gagal tuh Pak. Ya, makanya salah satu negara G20 itu Pak, ya, yang tidak bisa disusupi, agak sulit masuknya. Mana tuh Pak diantaranya? Rusia. Padahal Israel itu Pak, nggak banyak penduduknya, cuma 15 juta. 5 juta Tel Aviv, 5 juta di Amerika, 5 juta kan sudah Said. Ya, kecil dia, tapi gigitnya luar biasa. Akhirnya apa kata Ratu Victoria? Boleh nih. Boleh. Kenapa mesti Inggris Pak? Karena yang pegang status quo tanah Yerusalem dulu itu Pak, jagoannya semesta, jagoannya perang dunia mana Pak? Inggris. Amerika belum Pak. Amerika masih jadi keponakan, belum jadi paman Sam Pak. Ya, karena Inggris itu tidak ada negara kena senter matahari kecuali akan dia apa? Jajah, kan begitu. Udah deh Pak Arthur aja yang ngomong, Pak Balfour yang ngomong, baik Israel harus punya negara, punya tenaga. Akhirnya diadakan rapat Zionisme pertama. Di mana nih Pak? Di Budapest. Oh, dari situ terus puncaknya 14 Mei 1948 berdirilah negara Israel Raya. Negara ini apartheid. Ya, negara unik, aneh, bin ajaib. Kenapa? Negara itu syaratnya dia punya border, betul kan? Punya batas wilayah. Yang kedua punya rakyat. Yang ketiga punya konstitusi. Ini Israel negara tak punya konstitusi, Pak. Coba tanya konstitusinya apa? Kalau kita jelas Pak. Wah, jelas kita Undang Dasar 1945. Saking punyanya amandemennya benar-benar. Subhanallah. Dia punya konstitusi. Coba mau bilang kalau kita kan jelas negara berdasarkan Pancasila. Lah dia nyebut ideologinya apa Pak? Malu sendiri. Nggak ada penjahat ideologi saya mau begal. Nggak mungkin tuh Pak, malu dia. Malu dia. Nah, karena dia nggak mungkin men-statekan jenis ideologinya, yang dia mesti lakukan apa? Simbiosis mutualisme. Jadi pola diplomasi Israel itu Pak, itu partnership and existential. Kenapa Palestina nggak banyak dibantu oleh negara-negara Pak? Karena diplomasi dia cuma minta bantuan. Orang ngebantu Pak sekali dua kali mungkin ngasih, tapi kalau tiap hari diminta bantuan Pak, bosen juga. Karena dia apa nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Israel, waduh, luar biasa dicaplok tanah Palestina Pak. Kemarin itu serangan 7 Oktober hari Sabtu Pak. Ya, walaupun disebutnya badai Al-Aqsa atau Tufan Al-Aqsa gitu Pak. Ya, kita sebut nama lainnya sinonimnya perang Fajar lah. Kita juga sama 1 Maret 19. Nah, itu ada serangan apa itu? Anggaplah serangan Fajar. Pertanyaannya, Hamas itu biasa nyerangnya pakai darat Pak. Tapi sekarang pakai apa ya? Pakai udara. Bahkan pakai kalau pakai udara berarti dia punya apa Pak? Punya duit. Berarti dia latihan sebelumnya. Pertanyaannya patronnya siapa? Mentornya siapa? Jawabannya Pak, ini yang nggak ada di TV-1 nggak ada nih Pak. Ini nggak akan keluar di TV-1. Ntar saya live minta lagi nih Pak. Ya apa kabar siang? Ini bocoran di sini Pak. Ya. Terus dia sampai punya drone roket. Kan Mossad itu intel paling cakep katanya itu ya, luar biasa. Tapi kok bisa kebobolan Pak? Sampai punya pasukan laut, punya pasukan udara. Berarti kan ada yang melatih, iya. Latihannya 4 tahun. Siapa yang melatih Pak? Siapa yang mendanai? Jawabannya Al-Maidah 80. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku
وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Nggak mungkin sebagai pengamat politik saya jelaskan ini tuh Pak ya. Mungkin bahasanya bahasa akademiknya gitu Pak. Kalian akan mendapatkan orang yang amat besar permusuhannya kepada kalian, wahai orang-orang yang beriman. Siapa? Al-Yahud, orang-orang Yahudi, walladzina asyraku, dan orang-orang musyrik. Tapi pada saat yang bersamaan, kata Allah, wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dzalika bi annahum qissisina wa rubbana wa annahum la yastakbirun. Tapi Nabi Muhammad pada saat yang bersamaan ada kelompok yang amat sangat dekat kepada Anda dan mencintai Anda. Siapa? Mereka yang berkata kami Nasrani. Nasraninya itu dari komunitas Zalika bi annahum qissisina ortodok. Sejarah itu sesuatu yang berulang. Makanya kita bukan apa Muhammad Al-Fatih. Itu bisa merobohkan benteng Konstantin. Meriamnya yang bikin pasukan Al-Fatih atau bukan? Bukan. Siapa Pak? Rumah. Dari Hungaria. Rumah. Nah, dalam berjuang Pak, kita ini mesti akomodatif. Betul Pak? Cari yang siapa satu patronase dengan kita. Kenapa? Kita sendirian berat. Cari orang-orang yang punya kepentingan sama dengan kita. Paham gak? Ya. Hari ini Rusia kedodoran dia bukan kepada Ukraina Pak. Karena di belakang Ukraina siapa Pak? Wa ala alihi wa ashabihi. Siapa ashabihinya itu Pak? Amerika, Inggris, Jerman, Italia, Prancis. Kalau Anda bisa bantu Ukraina, kenapa saya nggak bisa bantu Palestina? Coba Rusia cerdas dia pakai tangan Iran. Nah ini jadi berat Pak, ini sudah jadi Sunni Syiah. Kita ini baperan sih masalahnya. Padahal yang sebelah mau normalisasi. Paham gak? Yang sebelah ini mau normalisasi. Sakitnya itu di sini Pak. Kalau yang lain normalisasi mungkin ya bukan boleh Pak, nggak apa-apa Pak. Tapi kalau dia Pak, paham nggak? Apa maksudnya Pak? Mana coba? Mana ini? Iya. Kalau dia normalisasi sakitnya itu di sini Pak. Subhanallah. Padahal Quran ngasih tahu pintu masuk kemenangan Palestina ya itu di ayat 1 surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil, take off ke Masjidil Aqsa ya, itu lainnya Pak ya, itu take off-nya dimulai dari mana tuh Pak? Masjidil Haram. Adanya di mana Pak? Itu isyarat Quran itu Pak. Jadi kalau beliau normalisasi sakit itu di sini Pak. Paham nggak? Nah, Quran ngasih tahu berjuang itu jangan hanya internal kita, perlu internal karena kaderisasi Pak, betul nggak? Tetapi terkadang yang paham itu ilmu tertentu bukan kita, betul nggak? Nah, yang paham bab drone itu bukan kita. Yang tahu kelemahan Iron Dome yang dibangun oleh Israel tahun 2011 itu cuma Moskow. Dia tahu Pak. Ya, dia tahu kelemahan titiknya. Padahal subhanallah, itu jangankan roket Pak, subhanallah, tumbila atau tumbila orang kota semua sih sebenarnya. Kutu yang bikin gatal kalau santri lagi pesantren biasanya kasurnya udah tumbilaan tuh Pak ya. Itu tumbila masuk ke Tel Aviv Pak, lah kebaca Pak. Bapak ngoroknya ya di perbatasan Tel Aviv, udah ketahuan Pak.
Ini roket 5.000, subhanallah. Nggak ketahuan. Kenapa? Karena yang paham itu, Pak, penawar muncul miskin. Qurannya kita dzalika bi annahum bisisi. Kenapa Rusia mau bela Palestina, Pak? Kenapa coba? Karena ada musuh bersama. Siapa dia? Amerika. Israel, Pak, kalau sendirian dia ceritanya lain. Ceritanya lain kalau sendirian, Pak. Nggak dikasih donor, nggak dikasih bantuan, ceritanya lain. Ya, ceritanya lain. Makanya malu ini gak gabung, Mbak. Paham gak? Ya, karena malu ini nggak jadi gabung. Tadinya mau keroyokan, Pak. Akhirnya nggak jadi gabung. Kalau head to head nggak ada apa-apanya sebenarnya. Ya, Israel nggak ada, Israel maksudnya, Pak. Itu nggak ada apa-apanya kalau head to head dengan Hamas. Makanya judul di semua media perang Hamas dan kenapa Hamas pakai sendiri ya? Itu tuh Pak ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansurhum wa ansurna nasran aziza. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, baguskan saudara-saudara kami, sabarkan, tabahkan, kuatkan, menangkan ya Allah, dan berikan kebaikan untuk bangsa kami, kepada kami. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rasulullah salam alaik ya rafi'a syani wad daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji. الفتى جيرة العنام يا أهيل الجود والكرم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.